Sosok putra kedua Ahmad Dhani Maya Estianty, El Rumi, kian menunjukkan aura kebintangannya. Bagaimana tidak, selain tampan, berpendidikan tinggi, serta piawai bermusik, El kini kembali menorehkan prestasi lain sebagai petinju. Meski belum dikatakan sebagai atlet profesional, El telah membuktikan keberhasilannya itu dengan memenangkan pertarungan tinju melawan aktor Jeffrey Nicole pada 17 November 2023 lalu. Dan pada 9 Agustus kemarin, Nicole harus kembali menerima kekalahan dari pertarungan rematch secara TKO dari El Rumi dalam hitungan 38 detik ronde pertama. El Rumi dinyatakan menang TKO oleh wasit setelah melepaskan beberapa pukulan ke arah wajah Nicole hingga akhirnya wasit menghentikan pertandingan tersebut lantaran Nicole merasakan cedera di bahunya. Kemudian menyatakan El sebagai pemenangnya. Momen wasit yang langsung menghentikan pertandingan sedikit disesalkan pihak dari Nicole dan pelatihnya. Pasalnya, wasit dianggap tidak melakukan prosedur penghentian pertandingan menurut standar pertandingan tinju amatir. Ya, gue agak kecewa dan bingung sih sebenarnya karena tadi dikasih tahu baru 7 pukulan, itu pun baru 7 pukulan. Kronologisnya gue mukul angin, dislok, tangan gue nggak bisa naik. Kronologisnya gue mukul angin, dislok, tangan gue nggak bisa naik. Terus baru kena 7 pukulan udah di stopin gitu. Kalau kata coach Max, coach gue harusnya ada apa coach? Ya, 10 pukulan maksudnya. Ya, ini baru 7 pukulan sudah di stop. Dan pada saat Nicole kasih tahu bahwa ini ada cedera bahu, harusnya dia memanggil medis. Dan ini adalah rules-nya. El Rumi meminta menggunakan headguard. Nicole menyetujui itu. Ya kan? Artinya ini rules-nya adalah amatir. Ya benar coach ya. Yes, harusnya rules-nya amatir. Dan ini adalah celebrity fight. Pada saat terjadi itu, ya seharusnya diberi waktu 5 menit untuk melakukan medical, di check up, dilakukan check up. Kemudian yang berhak memberhentikan pertandingan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melanjutkan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, dinyatakan kalah TKO. Tapi pada saat ini dokter tidak dipanggil, hitung pukulan baru 7, ya. Dan ini rulesnya amatir. Tiba-tiba dia sudah menghentikan pertarungan, tidak melakukan hitungan pula. Padahal ini pertandingan amatir, bukan profesional. Yang meminta amatir dia. Jadi harusnya ya, wasitnya harusnya memberikan hitungan. Harusnya juga dia harus selain memberi hitungan, dia juga seharusnya memanggil dokter. Itulah yang harus, prosedur yang harus dijalankan. Saya, Nicole, Coach Hendrik mempertanyakan hal ini ya kepada Asosiasi Tinju. Akibat pertandingan yang berakhir terlampau cepat, bukan saja pihak Nicole yang sedikit kecewa dengan keputusan wasit. Banyak penonton yang juga mengharapkan pertandingan rematch itu berlangsung seru, tanpa terpikirkan dalam waktu singkat dihentikan. Kalau menurut saya pribadi bahwa seharusnya ini adalah celebrity fight. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ingin menyaksikan pertarungan ini entertain. Big fight, ditunggu-tunggu. Semua datang dari jam 6 sore, nunggu sampai jam 12 malam, mau menonton mereka berdua fight. Ya. Jadi ini bukan cuman, ini nggak amatir dan selebriti. Harusnya diberikan kesempatan lebih. Penonton semua teriak mau terus lanjutkan. Nicole pun pada saat cedera. Terus saya berusaha, belum sampai 5 menit, saya udah berhasil membalikan keadaan. Ya. Pada saat saya tarik, Nicole bilang nyangkut coach. Akhirnya saya tarik ya. Nicole yang berasa kan? Iya, udah balik ke langsung balik. Udah siap lagi gitu. Tiba-tiba dibilang udah selesai kok. Ya memang anti klimaks lah, karena kan kita pasti nungguin pertandingan lebih panjang. Tadi ya memang ada sedikit problem di bahunya si Jeffrey.
Tapi wasit memang sangat cepat banget tadi mutusin untuk langsung stop the game. Sebenarnya sih kalau menurut banyak orang yang gue dengar keinginan mereka sebenarnya gamenya tetap dilanjutin karena harusnya wasit jangan langsung stop dulu, dia hitung dulu gitu loh. Tapi ya apa yang boleh dikata, namanya pertandingan ya sudah, kalau udah selesai di announce ya the king is El Rumi. Dia masih kecewa lah, kita kan pengen nonton pertandingan lebih panjang gitu karena sebenarnya kan dua-duanya good fighter, good person, punya fans, dan pasti kita pengen ngelihat siapapun yang kalah pertandingannya benar-benar good fight kan. Tapi kan kalau cuma 38 detik tadi kan kesannya kan kayak just too fast to be good aja gitu. Tapi ya memang kemenangannya buat El aja. Mungkin El lebih prepare dan malam ini yang punya El aja. Cukup kaget sih karena dia udah nunggu lama ternyata. Cukup singkat sih, cukup singkat. Tapi sebenarnya Jeffrey wajar kalau Jeffrey shock kaget karena sebenarnya semua keputusan ada di wasit. Cuman kalau wasit udah kasih kode dan udah lonceng udah bunyi ya mau gimana? Apalagi menurut Nicole, tak lama wasit memisahkan dirinya dari pukulan beruntun El Rumi meski sedikit mengalami cedera pada bahunya. Dengan cepat pelatihnya segera ambil tindakan hingga akhirnya Nicole siap lagi bertanding. Namun sayangnya, saat dalam kondisi seperti itu, pertandingan sudah dihentikan wasit. Selain itu, Nicole pun kecewa dengan keputusan wasit dan mengungkapkan bahwa ia sudah tak mau lagi bertanding melawan El untuk ketiga kalinya. Kalau kalian lihat gue juga bingung banget bro, tiba-tiba diberhentiin. Jadi mungkin gue emang yang gue nggak ngerti tinju apa gimana, mereka yang lebih ngerti dah. Gue udah hilang harapan sama tinju, udah kecewa sih gue sama tinju. Kayak aneh sih. Sementara itu, El Rumi yang menumpahkan kemenangannya dengan selebrasi, berlari hingga berdiri di tali ring tinju juga mengharapkan pertarungan rematch kali ini berlangsung lama. Namun demikian, El tak menampik jika dirinya senang bisa menjadi pemenang walau ada protes dari pihak Nicole. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar dan tentu semuanya itu karena Allah. Dan alhamdulillah ternyata tadi ya katanya dia mau bikin gue tidur di ronde 1 dan ronde 2, tahunya dia yang hampir tidur di ronde 1. Tapi that's the game, that's boxing. Jujur nggak sesuai harapanku, awalnya aku kira bakal panjang, tahunya pendek. El tak mau memperpanjang keputusan wasit yang dianggap unprocedural itu. Baginya, keputusan wasit adalah sudahlah benar. El tak bisa membayangkan nasib Nicole jika pertandingan tidak segera di-stop. Begitupun dengan Ahmad Dhani. Menurut ayah El Rumi itu, wasit berperan layaknya pahlawan bagi Nicole yang saat itu mengalami cedera bahu hingga pertandingan harus dihentikan. Seperti halnya El, Dhani pun tak bisa membayangkan jika Nicole masih memaksakan diri untuk melanjutkan pertandingan. Ya menurutku kalau nggak di-stop akan jatuh ya. Justru malah bagus wasitnya memberhentikan. Kalau kalian mungkin nonton langsung, dia memang dislok kok, udah nggak bisa dislok kan, artinya nggak bisa ngangkat tangan. Kalau didiemin sama wasit ya makin habis sih menurutku ya. Menurutku malah keputusan wasit ya tepat aja. Mungkin aku kagetnya karena di stopin juga ya, karena ya aku ngeliat dia juga udah dislok juga sih, makanya aku tiba-tiba langsung pas aku ngeliat dia megang tangan langsung ku hajar kanan kiri dan taunya TKO, ya itu keputusan wasit. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi saya nggak bisa ya saya percaya sama wasitnya aja gitu. Pelajaran bagi kita semua bahwa tinju itu ada aturannya. Kemenangan El Rumi di rematch melawan Jeffrey Nicole mampu membayar usaha dan kerja keras El berlatih sebelum bertanding. Selain itu, El juga berusaha memberi keyakinan pada keluarganya, terutama bundanya Maya Estianty dan pacarnya Siva Haju. Kedua perempuan spesial di hati El itu yang was-was dan khawatir dengan keputusannya untuk melanjutkan pertandingan keduanya dengan Nicole. Ya alhamdulillah lah, maksudnya ada support keluarga, jadi nambah energi aja, ada pacar, ada keluarga, ada ayah, ada bunda, semuanya datang. Dan alhamdulillah ya senang, maksudnya mereka semua support dan bisa membahagiakan semuanya lah. Semua bisa pulang dengan bahagia. Si Faju udah mau nangis mulu dari tadi. Pastinya mungkin orang tua, apalagi kalau orang tua perempuan mungkin pasti khawatir lebih tinggi ya. Cuman ya mungkin bunda juga orang tua yang suportif, orang tua yang mensupport hobi anaknya, ini kan juga sebuah hobi ya.
mau gimana pun walaupun ini berantem tapi kan ini juga sebuah olahraga dan ada peraturannya, ada wasitnya, ada regulasinya. Harusnya sih mungkin orang tua support. Dan kalau khawatir mungkin normal kali ya, tapi kalau ayah juga kayak mungkin khawatir, cuman dia seneng tapi khawatir seneng ya. Tentunya pasti lebih senang aja ya ada pacaran sama dia. Ya dia kayak kemarin aku tunjukin video aku dipukul pakai ban aja dia udah takut gitu kan ya, tapi namanya juga perempuan, namanya juga khawatir dan normal aja. Tapi ya dia bilang tadi yang penting kamu bayang lagi. Enggak sih, kayak emang ya lah kayak tinjunya. Mungkin ini yang terakhir.